Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baik ya. Lanjut. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini kita berada di bulan Syawal. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar puasa sunnah di bulan Syawal bersama Al-Ustaz, Al-Walid, Al-Zubair Hawali, LCMA, dan kita ajukan beberapa pertanyaan. Baiklah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Siapa dulu yang mau bertanya ini? Apakah Mu'ad, Mu'awis atau Kasya? Mu'ad dulu. Silakan, apa pertanyaannya? Apa keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal? Kurang keras suaranya, enggak kurang kedengaran. Pertanyaan pertama, apa keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal? Baik. Apa keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal? Nah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal, fadzaka siyamud dahri kulli atau faka'annama shoma ad-dahra kullah." Rawahu Abu Dawud dan lain-lainnya. Artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti atau dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti puasa setahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lainnya. Nah, di hadis ini jelas sekali keutamaannya. Keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu barang siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapat pahala puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. 1 tahun itu kan berapa? Lebih dari 600 hari ya. Lebih dari 600 hari. Nah, kalau dia 6 hari kali 10 berapa? Nah, kali 10 berarti 10 lipat. 600. Kok 600? 360 hari ya. Salah. 1 tahun itu berapa? Sekitar 360 hari. Nah, puasa Ramadan itu 30 hari. Kali 10, 300. Tadi 360. Jadi seolah-olah dia sudah puasa selama satu tahun. Hanya dengan tambahan 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini pahala yang sangat besar, ini keutamaan ya. Jadi keutamaan puasa 6 Syawal itu adalah barang siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Oleh karena itu sangat dianjurkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu. Walaupun hukumnya tidak wajib, tetapi itu sunnah dan dianjurkan. Baik, Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, apakah puasa 6 Syawal itu umum untuk pria atau wanita? Apakah puasa 6 hari di bulan Syawal itu umum untuk pria dan wanita, tidak wanita atau laki-laki perempuan? Bukan laki-laki perempuan, sama aja. Iya, jadi puasa 6 hari bulan Syawal itu umum untuk semuanya, untuk pria, wanita, tua, muda, besar, kecil yang sanggup ya, dan tidak ada uzur, maka disunahkan dan dianjurkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Semuanya dapat pahala, ya. Insya Allah. Nah, siapa lagi pertanyaan? Kasar lagi. Ya. Dan dari yang pertama, apakah pahala puasa 6 hari di bulan Syawal bagi orang yang memiliki hutang puasa qadha? Apakah pahala puasa 6 hari di bulan Syawal? Ya lanjut aja kan bisa dapat ya, gitu aja. Apakah pahala puasa 6 hari di bulan Syawal juga didapat oleh orang yang memiliki hutang puasa qadha? Ya. Orang yang punya hutang puasa qadha, maka sebelum dia berpuasa 6 hari Syawal, dia harus puasa qadha dulu, supaya dia dapat pahala puasa setahun lagi. Karena Nabi SAW kan mengatakan barang siapa yang puasa Ramadan itu puasa sebulan Ramadan itu sebulan penuh,
kemudian dia ikuti 6 hari dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala puasa 1 tahun penuh. Nah di sini kan katakanlah Rasulullah SAW puasa Ramadan, kalau dia masih hutang belum berpuasa penuh lagi, maka itu para ulama mengatakan orang yang punya hutang qadha puasa, misalnya dia sakit di bulan Ramadan tidak puasa, kan dia ada wajib qadha, maka dia harus qadha dulu. Dia qadha dahulu puasa tersebut, kemudian baru dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka dengan demikian dia dapat pahala keutamaan puasa tadi, puasa 1 tahun. Tapi kalau seandainya dia tidak qadha dulu, misalnya ditundanya qadhanya nanti, lalu dia puasa dia 6 hari itu, apakah dapat pahala juga? Dia tetap dapat pahala, namanya puasa ibadah ya. Dan ibadah itu kan ibadah disyariatkan, dia tetap dapat pahala puasa sunnah. Cuma dia tidak dapat keutamaan pahala satu tahun. Dia dapat pahala puasa bulan Syawal, cuma keutamaan puasa 1 tahun itu didapat dengan syarat penuh dulu puasa Ramadan baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kaifiat pelaksanaan puasa 6 hari bulan Ramadan? Ya, kaifiatnya puasa 6 hari di bulan Syawal itu ya dia bisa jalankan puasa itu secara berturut-turut boleh, terpisah-pisah juga boleh. Tidak ada ketentuan dari Nabi SAW. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Mau dia lakukan berturut-turut, misalnya dari sekarang tanggal berapa ini? Tanggal Syawalnya ada 7, 8, 9 ya. Hari Selasa sekarang ya. 9 Syawal. Mulai dari besok 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 15 Syawal. Enggak ada masalah. Dia lakukan terpisah-pisah, misalnya besok, kemudian besoknya lagi enggak puasa, besoknya lagi baru puasa lagi, dan begitu dijarak-jarak juga enggak apa-apa. Ya, tidak ada ketentuan khusus kaifiatnya. Yang jelas dia di bulan Syawal. Yang selanjutnya, puasa 6 hari bulan Syawal itu yang afdalnya apakah dilaksanakan di awal bulan, di pertengahan bulan, atau tidak? Mengenai afdol apakah di awal bulan, di pertengahan atau di akhir, semuanya boleh ya. Yang penting itu di bulan Syawal. Tetapi kalau kata para ulama, kalau dia bisa melakukan di awal bulan itu lebih baik. Ya, misalnya boleh dilakukan tanggal 2 Syawal langsung boleh, tanggal 3 boleh, tanggal 4 boleh, tanggal 5 boleh, tanggal 6 boleh. Karena kalau sudah mepet waktunya, khawatir nanti dia tidak terpenuhi 6 hari di bulan Syawal itu. Maka kata para ulama, kalau dia bisa menyegerakan itu lebih afdal dan lebih baik. Misalnya, apakah puasa 6 hari bulan Syawal itu harus dilakukan berturut-turut? Enggak harus. Ya boleh, bisa. Maksudnya, bagi yang ingin berpuasa 6 hari bulan Syawal, apakah harus berniat di malam hari? Ya, karena puasa di bulan Syawal ini kan bukan puasa sunat mutlak, tapi dia puasa sunat yang khusus ya, ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka wajib dia berniat di malam harinya, atau istilah para ulama itu tabyitun niyah, menetapkan niatnya malam harinya, dia niat untuk berpuasa besok pagi di bulan Syawal. Bagus dia makan sahur. Kalau dia misalnya terbangun subuh atau pagi-pagi dia malamnya tidak ada niat, pagi dia langsung mau niat, itu nggak bisa. Itu untuk puasa sunat mutlak ya. Nah, atau puasa Senin, Kamis itu boleh. Tapi kalau puasa Syawal itu dia harus niatkan di malam hari. Ya, soalnya manakah yang didahulukan, puasa qadha atau puasa 6 hari bulan Syawal? Mana yang didahulukan, puasa qadha atau puasa 6 hari bulan Syawal? Tadi sudah kita singgung juga ya. Yang harus didahulukan yaitu puasa qadha. Karena puasa qadha itu hukumnya wajib. Sementara 6 Syawal itu hanya sunnah, maka yang wajib didahulukan daripada sunnah. Kemudian yang kedua, kenapa harus didahulukan puasa qadha? Karena kalau dia mendahulukan puasa qadha berarti dia sempurna berpuasa di bulan Ramadan. Dia hutang Ramadan kan? Kalau dia sudah sempurna puasa Ramadan, baru dia ikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia dapat pahala puasa 1 tahun penuh. Allahu a'lam. Ada lagi? Baik. Banyak ya. Sudah dikumpulkan pertanyaan. Tidak apa. Apa hikmah dari puasa 6 hari bulan Syawal? Ya. Apa hikmah puasa 6 hari di bulan Syawal? Hikmahnya,
itu seperti Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau menjelaskan, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga ada menjelaskan di salah satu fatwanya, dan banyak lagi ulama-ulama lain menjelaskan. Hikmah puasa 6 hari bulan Syawal itu tak obahnya seperti sholat ba'diyah, sholat sunat ba'diyah. Misalnya kita kan sholat zuhur, setelah sholat zuhur ada sholat sunat 2 rakaat. Setelah maghrib ada sholat sunat 2 rakaat, setelah isya ada sholat sunat 2 rakaat, ya. Nah, itu hikmahnya sholat ba'diyah itu sama, adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam sholat fardu. Begitu juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Fungsinya atau hikmahnya dijelaskan oleh para ulama, penyempurna kekurangan-kekurangan yang ada pada seseorang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan dia berpuasa, tapi mungkin pahalanya kurang karena mungkin waktu itu ada dia menggibah, atau ada dia yang lainnya lah, pokoknya ada kekurangan lah di ibadah puasanya, pahalanya tertutupi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu salah satu hikmahnya. Jadi oleh karena itu disyariatkan dia setelah bulan Ramadan. Tujuannya apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Nah, di sini juga hikmah yang berikutnya adalah begitu luasnya dan begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin hamba-hambanya itu mendapatkan pahala yang sempurna dan banyak. Allahu a'lam bishawab. Ya, soalnya boleh tidak kalau kita menggabungkan niat puasa 6 bulan Syawal dengan niat puasa sunat? Boleh tidak menggabungkan niat puasa 6 hari di bulan Syawal dengan puasa di Senin Kamis. Nah, kalau menggabungkannya, jadi misalnya menggabungkan niat, dia bukan menggabungkan niat sebenarnya ya. Misalnya begini, misalnya seseorang itu dia ingin puasa 6 hari di bulan Syawal, dilakukannya di hari Senin dan di hari Kamis. Maka di situ dia dapat pahala puasa Syawal dan dapat puasa hari Senin dan Kamis sekaligus. Itu bisa. Kenapa? Karena puasa Senin dan Kamis itu puasa sunat, yang penting puasa sunat 2 hari di hari itu. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan hari Senin dan hari Kamis itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Nah, ketika seseorang puasa Syawal dia di hari itu, dia tetap dapat pahala, apalagi kalau dia niatkan besok saya mau puasa 6 hari bulan Syawal sekaligus puasa Senin atau sekaligus puasa Kamis, maka insya Allah dia dapat pahala dua-duanya. Allahu a'lam bishawab. Lalu Ustaz, bagaimana kalau niatnya digabungkan dengan puasa qada? Kalau digabungkan dengan puasa qada beda. Kalau tadi kan puasa sunnah saja. Kalau puasa qada itu kan puasa fardu, puasa wajib Ramadan. Tidak bisa puasa sunnah niat dengan sehari bulan Syawal itu niatnya digabungkan sekaligus untuk mengqadha puasa Ramadan. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang mandiri, ibadah yang terpisah. Apalagi Ramadan ini puasa fardu, maka wajib dia qadha dahulu, tidak bisa dia gabungkan niatnya dengan puasa Syawal. Allahu a'lam bishawab. Biasanya kalau ada orang, Ini banyak kali ini yang terakhir atau gimana? Yang terakhir. Kalau ada orang yang cuma dapat dapat 3 hari aja puasa bulan Syawal, apakah dia dapat pahala penuh puasa 6 bulan Syawal? Iya. Tapi bagaimana kalau seandainya seseorang itu hanya dapat misalnya puasanya 3 hari atau 4 hari aja di bulan Syawal? Mungkin sudah keburu habis bulan Syawal. Dia pengennya puasa 6 hari, entah kenapa cuma dapat 3 hari atau 4 hari. Dapat pahala juga enggak? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya dan seseorang mendapatkan pahala dari niatnya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nah, dia tetap dapat pahala puasa sunat insyaallah ya. Tapi dia tidak dapat pahala yang 1 tahun. Nah, pahala puasa 1 tahun penuh itu kan kalau 6 hari. Kalau dia cuma 3 hari, ya dia 3 hari itu kan dia dapat ya. Nah, pahala tetap dapat insyaallah. Allah tidak akan sia-siakan seseorang yang beramal ikhlas kepadanya. Ya. Tapi hendaklah kita berusaha bisa meraih keutamaan besar ini berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ada lagi? Habis? Baik, habis. Itu aja lah dulu ya. Habis ya pertanyaannya ya. Nah, silakan tutup guys. Mu'az tutup.